Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 4 tepat, kita akan segera mulai ibadah sekolah minggu kita online pada sore hari ini. Kita akan pujikan pujian berjudul Saat Sore Hari. Pujikan pujian ini sekali lagi, sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Berdoa. Terima kasih Tuhan, saat sore hari ini kembali kami mengucap syukur buat hari nafas yang baru sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya pujian kami berkenan di hadirat-Mu menjadi asap dupa yang berbau harum. Segala kuasa jahat, kuasa nakal, main-main kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi segala setan, keluar darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak. Kita akan pujikan lagi pujian kita selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Sambil tepuk tangan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tanda tanya, bahasa
bahasa di surga adalah apa? Haleluya. Kalau anak-anak berdoa, gak bisa ngomong tante, gak bisa ngomong berkata-kata yang bagus. Tapi kalau anak-anak menyebut haleluya aja, Tuhan sudah tahu tentang isi hati anak-anak. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Nanti yang laki kata-katanya haleluya sambil bangkit berdiri. Yang perempuan nyanyikan puji Tuhan, bangkit berdiri. Jadi haleluya, haleluya itu yang laki-laki. Kalau yang puji Tuhan, yang perempuan, tapi dengan bangkit berdiri. Kita lanjut, yuk. Haleluya, 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 haleluya. Perempuan. Lagi, haleluya, 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 haleluya. Puji duduk. Kita sambung pujian doaku sederhana. Disebutkan, aku belum tahu berdoa indah, kata-kataku sederhana, karena aku belum dewasa. Tuhan mengerti, anak-anak masih kecil belum bisa berkata-kata indah. Tapi kalau anak-anak ada kerinduan, tekun berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan jawab doa anak-anak. Mulai kecil belajar tekun berdoa. Sebelum pujian yang terakhir, Tante akan sampaikan pengumuman. Pengumuman ini tiap ibadah disampaikan ya. Ibadah sekolah minggu onset di gereja, Surabaya pukul 9.15, Medan pukul 9.15, Malang pukul 10, dan Jakarta pukul 16. Setiap kali beribadah, ini nasihat ya, Tante, Om selalu menyampaikan pengumuman ini setiap minggu. Anak-anak saat ibadah harus berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab, alat tulis yang sudah bisa membaca dan menulis. Dan ringkasan firman Tuhan bisa diikuti di link YouTube. Tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP seperti biasanya. Dan untuk anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu, Selasa, Kamis ya, tidak boleh mengganggu, tidak boleh rame, jalan-jalan, lari-lari. Kalian harus duduk manis mendengar firman di samping orang tua. Karena gereja bukan tempat bermain.
gereja adalah tempat untuk beribadah. Anak-anak harus belajar tertib, biarpun masih kecil. Baik, penguanya itu kita pujikan pujian yang terakhir. Penuhilah hatiku, anak-anak bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Mata ditutup, tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Ampuni jika pujian kami masih belum berkenan di hadirat-Mu. Tapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu tetap Engkau curahkan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu, Engkau tahu isi hati kami. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, urapi hati kami, kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, karena sebentar kami akan menerima penaburan benih firman-Mu. Berikan kepada kami tanah hati yang baik, tanah hati yang lembut, bisa menerima firman-Mu. Segala kuasa setan yang mengganggu konsentrasi dalam mendengar firman-Mu, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Baik. Tante akan sampaikan firman Tuhan sore hari ini bertema bertekun dalam doa. Tema firman Tuhan sore hari ini bertekun dalam doa. Anak-anak, seperti firman minggu kemarin, firman sekolah minggu online minggu kemarin, firman Tuhan katakan berdoa adalah nafas hidup orang Kristen. Nah, mari hari ini kita belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus yang tertidur.
Apa? Murid-murid Tuhan Yesus yang tertidur di Taman Getsemani saat Tuhan berdoa. Kok bisa ya? Tuhan berdoa, murid-murid malah tertidur. Nah, mari kita baca di Matius 26. Matius 26 ayat 36. Tante baca. Nanti anak-anak bacanya lengkap di rumah baca lengkap. Tapi tante cuplik yang poin-poinnya aja ya. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, anak-anak nanti bacanya lengkap ya. Jadi ini ceritanya waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, sementara Tuhan berdoa, tapi murid-muridnya malah tertidur. Kita belajar tentang ini. Secara jasmani memang murid-murid yang tertidur secara jasmani artinya anak-anak kalau berdoa tertidur. Jadi waktu menyembah, haleluya, haleluya, lama-lama suaranya hilang, tertidur. Itu arti secara jasmani. Tapi arti secara rohani, murid-murid yang tertidur ini gambaran keadaan anak-anak Tuhan di akhir zaman yang rohaninya tertidur. Rohani yang tertidur menghadapi pencobaan, menghadapi sukacita, seperti itu. Praktek tidur rohani. Praktek yang rohaninya tertidur. 1. Tidak bisa dinasehati secara pribadi lewat firman Allah. Ini sama dengan orang yang bebal atau orang yang bodoh. 2. Tidak taat dengar-dengaran. Tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Di sini dinasehati secara pribadi. Secara pribadi ini artinya misal ya, contoh anak-anak dinasehati mama papa. Waktunya besok minggu waktunya ke gereja harus berangkat pagi. Anak-anak sekarang harus lebih cepat bubuknya. Tapi anak-anak bantah. Malah mainan game terus. Itu namanya tidak bisa dinasehati. Lagi contohnya apa? Misal anak-anak ayo belajar, jangan main game. Ini sekarang game ini marak ya di anak-anak. Jangan main game. Bilangnya belajar, sudah kok Ma, sudah kok Pak, aku sudah belajar. Tapi enggak, yang dibuka malah bukan buku pelajaran, buku lain atau apa. Nah, ini namanya tidak bisa dinasehati secara pribadi. Di sekolah gurunya nasehati enggak boleh ini, enggak boleh itu, yang baik. Marah-marah, ngomel-ngomel, bilang gurunya yang jahat. Terus kalau tidak bisa dinasehati lewat firman. Misalkan firmannya katakan anak-anak tidak boleh mencuri misalkan ya firmannya. Tapi anak-anak tetap baik. Alah, firmannya itu aja, ngomel. Misalkan lagi firman katakan anak-anak harus menjadi anak yang baik. Anak yang tidak
anak yang jujur, gak boleh bohong, tapi tetap aja bohong. Nah, itu namanya tidak bisa dinasehati lewat firman Tuhan. Lagi tadi prakteknya tadi, yang kedua, tidak taat dengar-dengaran ya, tidak setia, ibadahnya bolong-bolong. Kalau misalnya sekolah minggu sudah dibuka secara onsite, anak-anak malas. Nanti aja ikut ibadah online. Nah, sengaja. Nanti kalau keadaan ini terus menerus seperti ini, anak-anak bisa tinggalkan ibadah. Nah, tadi prakteknya tiduran ya. Akibatnya, nah kalau yang negatif-negatif pasti berakibat. Akibatnya anak-anak tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi malah masuk dalam penghukuman. Mau anak-anak masuk dalam penghukuman? Enggak mau tante, enggak enak. Enakan masuk kerajaan surga. Nah, itu. Sekarang, gimana caranya supaya kita tidak tidur rohani? Ayo, tante. Bagaimana yuk, tante, berarti supaya aku tidak tidur rohaninya? Praktek tidak tidur rohani. Berarti apa? Kalau tidak tidur rohani, praktek kebangunan rohani. Nih, tante tayangkan. Praktek hidup dalam kebangunan rohani. 1, banyak mendengar firman Tuhan. Sampai praktek firman, kita bisa taat dengar-dengaran. 2, banyak menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini tante tekankan di tetaplah berdoa. Nah, lagi apa tadi praktek yang kebangunan rohani? Setia beribadah melayani Tuhan. Masuk dalam kandang penggembalaan. Anak-anak harus rajin ke gereja, ikut 3 macam ibadah. Kalau yang ikut kakaknya ditambah hari Sabtu gitu. Tapi anak-anak gak boleh, aku sudah 3 macam ibadah ditambah kaum muda. Tapi anak-anak belum mengalami kebangunan, rugi. Makanya anak-anak harus apa tadi? Banyak mendengar firman, harus banyak berdoa. Kalau tidak banyak berdoa, enggak mendengar firman males, rohaninya pasti akan kembali kering. Ya. Baik. Hasilnya kalau misalkan sudah mengalami kebangunan rohani, hasilnya apa tante? Hasilnya ya Tuhan kasih mujizat yang besar. Mujizat yang terbesar itu apa? Keubahan hidup. Anak-anak dari yang nakal menjadi anak yang baik, anak yang menyukakan hati Tuhan. Anak-anak yang seperti anak-anak yang memberi makan minum Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memelihara, akan menolong anak-anak jika anak-anak dalam kesusahan. Tuhan akan berikan hati damai sejahtera. Misalkan ya, anak-anak contohnya di sekolah.
anak-anak sulit menerima pelajaran. Nilainya jelek, nilaiku jelek tante. Aku sulit menerima pelajaran ini. Padahal aku sudah les. Nah, ayo anak-anak koreksi diri. Apa yang kurang dalam diri anak-anak? Oh iya tante, aku kurang berdoa. Nah, oh iya tante, aku malas kalau ke gereja. Nah, jadi anak-anak menghadapi apapun, masalah misalnya sulit belajar, menghadapi sakit penyakit, Tuhan kok belum sembuhkan ya tante. Tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa. Putus asa akhirnya, aduh percuma. Banyak berdoa, sering ke gereja, banyak dengar firman, tapi toh aku yang enggak ditolong. Tidak boleh punya pikiran seperti itu. Tetap Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Yakin dan percaya. Seperti tadi hasilnya anak-anak bisa mengalami mujizat yang besar, yaitu keubahan hidup. Keubahan hidup mulai dari apa? Tidak ada dusta. Sama dengan anak-anak bisa berkata jujur. Kita baca di Wahyu 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Penekanannya di 15a itu ya. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Nah, anak-anak menjadi anak yang jujur, anak yang baik. Maka Tuhan akan menjawab semua doa-doa anak-anak. Kesimpulannya, firman Tuhan sore hari ini, anak-anak harus banyak-banyak berdoa. Seperti tema tadi, bertekun dalam doa. Kita baca ya ayat tema ini, tambah satu lagi di Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, ini Tuhan sudah berfirman, bertekun dalam doa dan berjaga-jaga. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tertidur. Sementara Tuhan berdoa, bergumul, murid-muridnya malah tidur. Tidak boleh dicontoh yang seperti itu. Kita harus meneladan Tuhan Yesus, tekun berdoa. Maka Tuhan akan memberikan mujizat yang terbesar buat kita. Segala masalah diselesaikan, sampai masalah yang mustahil, anak-anak bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Baik, firman Tuhan sore hari ini cukup sekian. Tante mohon urapan Roh Kudus, mari kita mohon urapan Roh Kudus supaya Roh Kudus mengurapi kita mengerti firman Tuhan sore hari ini. Kita akan berdoa. Hai, bukunya, kitabnya ditaruh. Anak-anak bangkit berdiri, tutup mata, tangan dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau tolong kami urapi dengan Roh Kudus supaya kami mengerti firman-Mu, kami bisa praktek firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat teman kami yang saat ini sakit dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjamah. Yang malas, Tuhan tarik kembali, Engkau kumpulkan kembali dalam ibadah selanjutnya. Tetap Engkau tolong kami semua. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala, kiranya tetap Engkau berikan hikmat,
marifat dari surga, supaya bisa memberikan pembukaan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, beri kami sehat, kuat, panjang umur, supaya kami tetap bisa beribadah, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, 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 amin. Selamat sore anak-anak, kembali bertemu di minggu mendatang.